Kenapa sampai jam segini Alek belum datang ya? Apa dia sengaja gak mau ketemu aku? Coba aku telepon aja ya. Pak Alek. Baru saya mau nelfon Pak Alek. Apa kabar Pak Alek? Kabar saya baik-baik aja. Pertanyaan basa-basi aja. Dia pikir saya nggak tahu. Apa maksud dia yang sebenarnya menyuruh saya datang ke sini? Kalau saja asisten Pak Raymond nggak mengancam akan mengadukan kalau saya sudah datang, pasti tadi saya sudah kasih alasan kalau saya lagi ada urusan dan nggak bisa nemuin dia. Tante takut banget, Put. Tadi pangeran itu nyetirnya udah nggak fokus, jadi mobilnya itu oleng, nabrak pohon. Pangeran please bangun. Please banget bangun dong, sadar. Pangeran sadar dong. Pangeran sadar dong. Putri, dia jangan sayang. Ibu takut nanti dampaknya ke kepala pangeran, jangan sayang ya. Terus gimana dong, Bu? Ini pangeran nggak bangun-bangun. Tunggu, kamu tenang ya. Ibu telepon rumah sakit biar ada ambulans ke sini sayang. Tapi ya Put ya, seinget Tante kalau di sinetron tuh ya, kalau orang yang amnesia terus kepala kejedot lagi, itu biasanya ingetannya itu pulih lagi Put, sembuh lagi. Semoga aja ya Put ya. Semoga aja kejadian ini bisa ngembaliin ingatannya pangeran. Silakan Mbak dan ibunya menunggu di sini. Tapi saya mau tahu kondisinya pangeran, Sus. Biar dokter memeriksa kondisi pasien dulu, secepatnya akan kami kabari keadaannya. Tapi Sus, saya... Putri, sabar sayang. Kita tunggu di sini, kita percaya sama dokter. Ya sayang ya. Tapi aku takut banget, Bu. Kita berharap aja, kita berdoa supaya pangeran baik-baik aja, Put. Bu, tadi Tante Sylvia bilang kalau kepalanya pangeran kebentur sama setir. Kira-kira menurut Ibu ada harapan nggak buat pangeran bisa inget aku lagi? Aku pengen banget waktu pangeran sadar, dia langsung inget aku. Putri usus goreng yang selama ini dia cintain, Bu. Ibu juga berharap begitu sayang. Sabar ya Put. Oh iya Bu, kita perlu kasih tahu Om Alex nggak keadaan pangeran sekarang? Kalau masalah itu, mendingan kamu minta tolong Atta atau Gio. Kamu ngerti kan maksud Ibu, Put? Iya aku ngerti Bu. Ibu nggak mau Om Alex salah paham terus nuduh aku yang udah menyebabkan kecelakaan pangeran kan. Itu juga kenapa aku nggak bolehin Tante Sylvia ikut. Karena aku takut Om Alex tanya-nanya semuanya terus
semua yang kita sembunyiin tentang Aurel kebongkar. Iya, sama ibu juga punya kekhawatiran itu, Put. Ibu nggak pernah ngajarin anak ibu nggak bertanggung jawab. Tapi ibu juga nggak terima kalau Om Alex tuh terus-terusan nyalahin kamu, sayang. Makasih ya, Bu. Ya udah, aku coba kabarin Atta dulu ya, Bu. Iya. Ya guys, kayaknya si Aurel masih di KL deh, belum nyampe ke sini. Aduh, siapa sih telepon? Aduh, apa sih ini? Mana lagi handphone gua? Gio, udah angkat. Halo Ji, di mana? Jadi kesini nggak? Lo masih nggak bisa kesini? Ya udah deh, cepet kelar ya urusannya. Nih gue jadi nyamuk nih. Dah, miss you. Ngapain sih? Telepon lama banget sama si Gio. Tadi bentar doang, dia cuma ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa nyusul ke sini. Ya udah, sekali-sekali lo jadi obat nyamuk gue sama Atta. Kan kemarin gue udah jadi obat nyamuk lu. Iya, udah nggak usah sensi. Kalian udah pada tahu belum? Kalau rumah ini, Aurel bilang ke gua, dulunya itu bekas kuburan. Serius. Ya ampun. Dan bukan cuma itu. Kalau rumah ini dulu sudut-sudutnya itu dipenuhin pocong. Yang bener lu, Tak. Pocong. Beli setiap sudut rumah. Pocong itu masih gentayang buat hantuin orang-orang yang kalau datang ke rumah ini emang gak diundang. Guys, tapi sumpah sih, apa yang diceritain Atta tuh lebay banget, woy. Tapi sumpah sih, Mel, yang diceritain Atta barusan itu tuh freaky banget. I'm so scared. I agree with you, Van. Gimana lebih baik kayaknya kita cabut aja kali ya, karena gue nggak mau sampai digangguin. Wow, kayak merasa ada yang aneh gak sih? Ya gue udah merinding dari tadi, Mel. Maksud gue bukan itu, tapi kok si Citra, Atta, Dinda bisa masuk rumah Aurel padahal Aurelnya nggak ada, sampai ke halaman belakangnya lagi. Mel, kan tadi lo dengar sendiri Atta bilang apa? Katanya mereka taunya tuh kalau Aurel udah balik dari Kuala Lumpur. Ya mereka kan kayaknya deket tuh ya, mungkin cuek aja kali. Ya, tapi kan mereka baru deket, nggak make sense aja gitu loh. Ya gue juga sama Tasya sering kok nungguin lo di halaman, bahkan di kamar lo juga. Iya, tapi kan kita udah deket banget. Tak, gue minta tolong ke lo buat ngabarin Om Alex. Pangeran kecelakaan dan sekarang masih di IGD Rumah Sakit Tiara Medica. Apaan sih? Tak, kayaknya udah deh. Kayaknya mereka udah takut banget deh. Tenang aja, itu kan emang tujuan gua di sini. Ya udahlah, kan udah berat takut nih. Kita kesana aja sekarang. Diam dulu, tenang dulu. Masalah tuh di sana masih ada trio micin. Iya juga ya. Gini aja, apa gue telepon Tristan aja ya buat jagain trio micin di sini? Boleh? Coba ya. Pangeran kok lama banget ya, Bu, diperiksanya. Sabar, Put. Kita berdoa aja supaya Pangeran baik-baik aja dan cepat pulih ya, sayang. Dok, gimana dok keadaan Pangeran? Dia nggak apa-apa kan, Dok? Begini, Bu. Pasien mengalami benturan di kepalanya, tapi hanya luka ringan saja. Pasien saat ini belum sadarkan diri karena pengaruh obat. Mungkin sebentar lagi dia juga sudah akan siuman kok. Dok, kita boleh lihat kondisi Pangeran? Silakan. Kalian juga keluarganya kan? Saya calon istrinya, Dok. Ya, saya permisi ya. Makasih ya, Dok. Ya. Tunggu ya, Bu. Iya.
Semoga Putri nggak sakit hati lagi karena peristiwa ini. Aku berharap kalau Pangeran bisa ingat siapa Putri sebenarnya. Aku nggak sanggup lihat kamu kayak gini, Batu Bata. Dan aku takut nanti waktu kamu bangun, kamu masih nggak kenal sama aku. Sekeras apapun kamu minta aku buat jauhin kamu, sekeras itu juga aku akan berusaha buat yakinin kamu. Aku harap waktu kamu bangun, kamu udah kenal aku lagi ya. Dan kamu akan panggil aku usus goreng, kesayangan kamu.